Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ibadur Rahman Official. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul kabar gembira bagi yang telah menyesali dosanya. Mari kita simak video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita dengan petunjuk yang benar ini, dan kita tidak akan mendapatkan petunjuk jika Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita. Saya bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan setiap orang yang ada di dalam kubur. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap saat manusia selalu berada dalam potensi melakukan untuk kebaikan dan potensi untuk melakukan keburukan. Setiap saat pada diri manusia selalu terjadi pertarungan antara keinginan berbuat ketaatan dengan keinginan berbuat atau melakukan kemaksiatan. Manakah dari dua kekuatan tersebut yang lebih mendominasi pada diri manusia, maka itulah yang akan menjadi kecenderungannya, sehingga terkadang manusia mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan ketaatan yang mulia, dan terkadang pula ia melakukan perbuatan dosa yang hina. Maka bagi para hamba yang pernah terperosok jatuh ke lembah dosa dan maksiat, hendaknya ia segera kembali ke jalan Rabb-Nya. Ia segera mencari jalan mendapatkan ampunan dari Rabb yang telah menciptakannya. Ia segera bertaubat kepadanya dengan taubat yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133. Cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikhlaskan taubat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, lalu menyesali dosa yang telah dilakukan dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. InsyaAllah dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa tersebut, dan seorang muslim tidak boleh berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innallaha huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar 53. Diriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya bani Adam, innaka law
ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau menemui aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tetapi engkau tidak menyekutukan sesuatu dengan aku, niscaya aku datang kepadamu dengan memberi ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi juz 5 nomor 3540. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' nomor 4338. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, nas-nas dalil di atas menunjukkan luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Maka seorang yang pernah terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan haruslah optimis dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah melakukan dosa, akan tetapi manusia yang baik adalah manusia yang ketika ia terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan, ia segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk memperbaiki amalannya sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi law lam tudnibu la zahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan kalian. Lalu sungguh Dia akan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim juz 4 nomor 2749. Dan amalan kebaikan dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanatin yuzhibnas sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tergantung pada persangkaan hambanya kepadanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari juz 6 nomor 6970. Lafaz ini miliknya, dan Muslim juz 4 nomor 2675. Maka janganlah seorang meninggal dunia kecuali ia telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla." Janganlah seorang di antara dari kalian meninggal dunia kecuali ia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, akan tetapi janganlah baik sangka dan harapan ampunan tersebut menipu seorang hamba, sehingga dengan baik sangkanya tersebut ia terus melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jika ini yang terjadi, maka ini adalah tipu daya setan untuk menggelincirkan manusia. Karena harapan ampunan dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah diiringi dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ma'ruf Al-Qurfi pernah mengatakan, harapanmu terhadap zat yang tidak engkau taati adalah suatu kejahilan.
Minhajul Qasidin. Dan sebagian ulama juga pernah mengatakan, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Terdapat di dalam kitab Minhajul Qasidin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang muslim ketika di dunia ini ia tidak merasa aman dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang merasa aman ketika di dunia, maka ia akan merasa takut kelak pada hari kiamat. Sebaliknya, seorang yang senantiasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, maka kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman kepadanya. Karena tidak akan berkumpul antara rasa aman di dunia dengan rasa aman di akhirat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, wa izzati wa jalali la ajma'u li abadi aminaini wa la khawfaini in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yawma ajma'u ibadi wa in huwa khafani fid dunya amintuhu yawma ajma'u ibadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak mengumpulkan pada diri hambaku dua rasa aman dan dua rasa takut. Jika ia merasa aman dariku ketika di dunia, maka aku akan membuatnya takut pada hari dikumpulkannya semua hamba-hambaku, yaitu hari kiamat. Jika ia merasa takut kepadaku ketika di dunia, maka aku akan membuatnya aman pada hari dikumpulkannya semua hamba-hambaku, yaitu hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' nomor 4332. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju ke surganya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan penutup doa kami, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.